Supriyanto, pria asal desa Stren, kecamatan Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah, tinggal di rumah pemberian orang tuanya bersama istri dan 2 anaknya. Pekerjaan Supriyanto kuli serabutan, kadang jadi buruh bangunan, benerin keran bocor, genteng bocor, bersihin kebun, apapun pekerjaan yang ada. Tapi upah diterima hanya cukup untuk makan sehari-hari. Maka menjadi tukang parkir di kawasan objek wisata di Wonogiri sepulang nguli harus dijalani. Hasilnya juga tak seberapa. Supriyanto pusing gak kelar-kelar. Rasanya dunia ini gak adil, umpatnya dalam hati. Ia merasa sudah pontang-panting bekerja, tapi masih saja kekurangan. Untuk hidupi anak istri saja sudah kocar-kacir, apalagi membayar hutang. Kini Supriyanto terdesak harus tebus HP yang digade sejumlah 500.000. Lalu bagaimana caranya dapat uang banyak dengan cepat? Disinilah Supriyanto kehilangan akal sehat. Hanya satu ide di otaknya, merampok. Maka ia mengajak Surono kawannya untuk membantu. Demikianlah suatu sore sekitar jam 4 dengan sepeda motor dan celirut di balik jaket, Supriyanto dan Surono berboncengan ke kawasan hutan Donoloyo. Kawasan ini memang sepi, kerap dijadikan tempat muda-mudi pacaran. Dan ternyata tak sulit bagi mereka mencari target. Ada sepasang muda-mudi sedang asik ngobrol di bawah pohon. Setelah mengintai sebentar, mereka dekati kedua muda-mudi sambil mengacungkan celirut. HP mana HP? Mana dompet kalian? Muda-mudi yang sudah ketakutan ini menurut. Tapi sayang, sekalipun keduanya telah menyerahkan dompet, Supriyanto tetap mengayunkan celirutnya dengan brutal hingga keduanya terkapar. Kemudian Supriyanto mengambil dompet, ponsel, anting emas, juga motor Mio korban, lalu kabur. Pada kejadian ini, si pemuda dikabarkan meninggal, sedangkan yang gadis masih selamat. Dialah yang berikan keterangan ciri-ciri pelaku pada polisi. Hingga esoknya Supriyanto dan Surono berhasil diringkus di rumahnya masing-masing. Setelah menjalani persidangan pada Oktober 2009, Pengadilan Negeri Wonogiri memvonis Surono 10 tahun penjara, sedangkan Supriyanto divonis 15 tahun. Supriyanto juga dicerai istrinya selagi dalam penjara. Dia benar-benar telah kehilangan segalanya. Itulah perjalanan hidup Supriyanto, tapi masih beruntung bisa bebas lebih awal setelah mendapat potongan masa tahanan program asimilasi akibat pandemi di tahun 2019 kemarin. Jadi Supriyanto hanya menjalani 11 tahun penjara saja, diberi kesempatan berbaur lagi ke tengah masyarakat. Apakah Supriyanto sudah bertobat setelah keluar penjara? Ternyata belum. Setelah menghirup udara bebas, Supriyanto sempat menikah lagi, dan dari pernikahannya ini lagi-lagi harus berurusan dengan hukum. Bukannya kapok, bebas dari penjara, justru sifatnya berubah temperamental. Istri yang baru saja ia nikahi bolak-balik kena bogem hingga berujung pada laporan KDRT. Akibatnya Supriyanto mendapat hukuman selama 2 tahun penjara. 2 tahun setelahnya atau di tahun 2020, selepas penjara, Supriyanto kembali ke rumahnya di desa Stren, mulai mencari kerja, juga bergabung ke sebuah perguruan silat di Wonogiri. Di perguruan silat ini, Supriyanto ditunjuk sebagai satuan pengaman karena keahlian bela dirinya. Nah, di sini juga ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Kartika Margareti Diah Pratiwi. Mereka rutin bertemu karena Kartika juga anggota perguruan silat di sana. Keduanya semakin akrab lalu menjalin asmara, dan dari sinilah kasus ini bermula. Biasa dipanggil Kartika, wanita cantik usia 28 tahun ini bekerja di Bank BTPN Syariah Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Pekerjaannya sehari-hari mencari nasabah keliling. Kartika tinggal dengan kedua orang tua di desa Bendosari, Wonogiri setelah bercerai dengan suaminya Hanif. Jadi statusnya janda, dan Supriyanto juga duda. Gak ada yang salah dengan hubungan mereka. Walau orang tua Kartika tahu sebenarnya Supriyanto mantan narapidana. Supriyanto kerap main ke rumah Kartika, begitupun sebaliknya. Dan desa mereka juga dekat, hanya 15 menit dengan motor.
Pada Selasa pagi 26 Maret 2024, seperti biasa, Kartika menjalani rutinitas pekerjaannya sebagai pegawai bank. Sebelum berangkat mencari calon nasabah, ia berbekal ponsel kantor untuk komunikasi, berkas-berkas, juga uang bensin. Dengan mengendarai motor kantor, ia mulai berkeliling melakukan survei pada calon nasabah, juga menagih angsuran para nasabah. Itulah kurang lebih tugas pekerjaannya di pagi hari sampai jam 12 siang, lalu istirahat jam makan siang sekitar 1 jam. Nah, biasanya setelah jam istirahat, semua petugas bank keliling ini melaporkan hasil kerja paruh waktu, yaitu pagi sampai jam 12 siangnya. Tapi sampai jam 1 siang, Kartika tidak melapor. Atasannya mulai khawatir, sebab ponsel kantor yang dibawa Kartika juga offline. Hingga jam 4 sore, Kartika yang seharusnya sudah berada di kantor belum juga datang. Sang atasan mulai khawatir terjadi sesuatu pada stafnya, apalagi Kartika membawa uang nasabah banyak. Maka atasan Kartika menghubungi kantor pusat untuk melacak titik lokasi ponsel kantor yang dipakai Kartika melalui sistem. Hasilnya, titik lokasi ponsel terlihat berada di sebuah alamat di Desa Stren, Slogohimo, Wonogiri. Sementara pihak keluarga juga mulai cemas. Tak biasanya Kartika belum pulang hingga jam 7 malam. Ponsel juga tidak aktif, sehingga ayahnya Prapto mendatangi kantor bank tempat Kartika bekerja, tapi sudah tutup. Menurut Prapto, anaknya biasanya selalu mengabari kalau telat pulang, tapi kali ini sungguh mencemaskan. Mendekati tengah malam belum ada kabar, akhirnya keluarga memutuskan melapor ke Polsek Slogohimo, dan esoknya polisi menyatakan Kartika masuk daftar orang hilang. Berikutnya polisi melakukan penyelidikan ke rumah Kartika, menanyakan hal berkaitan dengan siapa orang-orang terdekat, termasuk Supriyanto yang diketahui keluarga sebagai pacar Kartika. Dari sini, polisi bergerak ke rumah Supriyanto, tapi tampaknya rumah sedang kosong. Polisi coba mengetuk, ternyata orangnya buka pintu. Ada apa ya, Pak? Ketika polisi menanyakan keberadaan Kartika, pria itu mengatakan tanggal 26 Maret, Kartika memang sempat mampir ke rumahnya. Tapi setelah itu, Supriyanto tak tahu lagi keberadaannya. Karena tidak ada tanda mencurigakan, polisi pun meninggalkan rumah Supriyanto. Esok paginya, Polsek Wonogiri kembali mendapat laporan dari pihak Bank BTPN cabang Wonogiri perihal salah satu karyawannya yang hilang. Di sini polisi mulai curiga Supriyanto ada kaitannya dengan hilangnya Kartika, sebab pihak bank memberi keterangan sangat signifikan. Pihak bank bilang titik lokasi ponsel Kartika terakhir berada di Desa Stren, atau tepatnya di rumah Supriyanto. Belum lagi keterangan dari keluarga Kartika mengatakan Supriyanto temperamental dan beberapa kali berurusan hukum. Dan ternyata benar, setelah dicek database kepolisian, track record Supriyanto buruk, 2 kali masuk penjara. Kali ini polisi kembali mendatangi rumah Supriyanto lengkap dengan anjing pelacak di dalam mobil. Polisi sangat yakin Supriyanto tahu di mana Kartika berada. Tapi pria bertato ini tetap kekeh. Saya tidak tahu Kartika di mana, Pak. Apa saya harus mengakui sesuatu yang tak saya ketahui? Dari nada bicaranya sih meyakinkan, tapi polisi tak percaya begitu saja. Silakan ikut dulu ke kantor. Demikian, Supriyanto pun dikirim ke Polsek untuk didalami keterangannya, sementara anjing pelacak mulai diturunkan. Di dalam rumah Supriyanto, polisi tak menemukan tanda-tanda, tapi ketika memeriksa pekarangan belakang, anjing pelacak bergerak gelisah di area ini. Maka tanah di bawah tumpukan ranting segera digali, dan benar saja ada bekas benda terbakar di kedalaman 1 meter. Tapi lubang itu hanya dipenuhi abu dan arang bekas plastik terbakar. Berikutnya anjing pelacak mengendus sesuatu pada tumpukan ranting lainnya berjarak 10 meter dari lubang pertama. Disinilah bungkusan karung goni ditemukan, dan ketika dibuka, isinya seonggok manekin wanita. Kondisinya hangus menghitam. Berikutnya hasil tes DNA menyatakan positif. Penemuan sisa-sisa kerangka ini adalah tubuh manekin Kartika yang hilang seminggu sebelumnya.
Dari bukti penemuan, Supriyanto yang saat itu berada di kantor polisi tak bisa mengelak. Ia mengakui dan mulai menceritakan aksi bejatnya pada penyidik. Dan dari sinilah kepolisian akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu Selasa 26 Maret 2024, sekitar jam 2 sore, dengan sepeda motor, Kartika datang menemui Supriyanto di rumahnya. Menurut Supriyanto, mereka sempat berhubungan intim. Setelah itu, keduanya duduk di ruang tamu sambil ngobrol. Kartika curhat banyak hal tentang hidupnya, juga pekerjaan, lalu obrolan melebar kemana-mana. Mereka juga sempat berdebat mengenai orang tua Kartika yang mulai tak setuju hubungan mereka. Ya, Prapto ayah Kartika tahu tabiat temperamental Supriyanto sering berlaku kasar pada Kartika. Oleh sebab itu, Prapto mulai turut campur urusan asmara anaknya, mulai menjauhkan Kartika dari Supriyanto. Usai berdebat, keduanya sama-sama diam. Supriyanto lalu ke dapur, menyalakan kompor, memanaskan air hendak membuat kopi. Nah, saat itu Kartika bilang, "Oke, aku terus terang sekarang, keluargaku tak merestui hubungan kita." Disinilah pecah pertengkaran, sebab Supriyanto merasa tersinggung dengan ucapan Kartika dan balik ngata-ngatain keluarga Kartika. Tak terima kedua orang tuanya dikata-katain, Kartika menyambar panci yang berisi air, lalu menyiramkannya ke tubuh Supriyanto. Pria ini mengaduh, mengambil handuk untuk mengelap tubuhnya yang kepanasan. Kali ini, Supriyanto benar-benar emosi dibuatnya. Dengan handuk di tangan, ia Kartika selama 10 menit hingga kejang-kejang dan tidak bergerak lagi. Supriyanto lantas menyeret manekin Kartika ke lubang pembakaran sampah di belakang rumah. Ia memasukkan manekin Kartika ke dalam lubang, lalu ban mobil bekas, dedaunan ranting kering, disiram bensin lalu membakarnya. Ia juga melempar tas, sepatu, helm milik Kartika ke dalam lubang sehingga ikut terbakar. Namun Supriyanto juga mengambil uang nasabah bank dari tas Kartika sejumlah 2,9 juta. Pukul 5 sorenya, dengan motor kantor Kartika, ia menuju kawasan Girimarto. Di sebuah pinggiran jalan, ia tinggalkan motor itu, lalu melempar HP Kartika ke tengah sungai. Pulangnya, ia sempat membeli karung goni di warung untuk membungkus manekin Kartika yang sudah hangus. Ditanam di lubang satunya, lalu ditutup kembali dengan tanah, ditimbun daun kering, dan pekerjaannya pun beres. Selanjutnya, Supriyanto beraktivitas seperti biasa, layaknya tak pernah terjadi apa-apa. Demikianlah kronologi yang diceritakan Supriyanto pada penyidik, dan ia mengaku menyesali perbuatannya. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Wonogiri, pengacara Supriyanto minta terdakwa diberi keringanan hukuman. Alasannya, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, juga telah meminta maaf pada keluarga korban, dan berjanji tak akan mengulangi perbuatan. Namun menurut hakim, apa yang dilakukan terdakwa ini terlalu keji dan menimbulkan trauma berat pada keluarga korban. Di samping itu, terdakwa juga merupakan residivis yang sudah keluar masuk bui. Tak ada jera-jeranya. Tentu ini meresahkan masyarakat sekitar. Hakim menilai terdakwa terlalu berbahaya jika suatu saat lepas dari penjara. Bisa saja mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Maka dari itu, hakim memvonis Supriyanto alias Baron dengan hukuman seumur hidup. Sekian dulu ceritaku, mohon maaf jika ada salah kata. Tetaplah sehat agar kita bisa jumpa di video selanjutnya.